Kita beralih ke informasi seputar pemilu, Saudara. Dalam upaya menjaga kelancaran dan transparansi proses Pilkada serentak 2024, Bawaslu dan KPU di berbagai daerah gencar melakukan sosialisasi serta pengawasan ketat. Di antaranya mengajak masyarakat untuk aktif dalam menyampaikan informasi yang benar, menghindari kampanye hitam dan melaporkan pelanggaran. Seperti apa sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU? Pemirsa, berikut kami rangkum dalam segmen Suara Pemilih. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu terus memperluas sosialisasi dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam Pilkada serentak 2024. Masyarakat diajak menyampaikan informasi pilkada yang benar untuk mencegah potensi kampanye hitam maupun berita bohong di media sosial. Berikut informasi selengkapnya. Menyasar mahasiswa serta berbagai organisasi kemasyarakatan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mensosialisasikan kelembagaan pengawasan pemilu di Kabupaten Landak. Ketua Bawaslu Landak, Barto, mengatakan, upaya sosialisasi ini mengajak lebih banyak masyarakat membantu Bawaslu menyampaikan informasi yang benar untuk mencegah potensi pelanggaran pilkada, termasuk mengawasi dan meredam potensi adanya pelanggaran kampanye hitam hingga berita bohong yang bisa saja dengan mudah menyebar di media sosial yang berpotensi mengganggu kondusivitas pilkada. Bawaslu selaku penyelenggara pemilu hadir memastikan informasi pilkada tersampaikan dengan baik kepada masyarakat demi mencegah pelanggaran. Prinsipnya kita jika dibantu oleh orang ramai, proses pencegahan itu berjalan dengan baik. Terus berita-berita bohong, kampanye-kampanye hitam yang nanti melalui media-media massa, media medsos mampu mengendalikan berita-berita baik, jadi menyampaikan berita-berita yang baik, memproduksi berita-berita baik. Bahwa kegiatan ini berusaha untuk memberikan info terkait dengan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memberikan informasi bahwa Bawaslu hadir untuk memastikan pemilu maupun pilkada itu berjalan. Komisioner Bawaslu Kalbar, Yosef, berharap berbagai lapisan masyarakat bisa terlibat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, serta membantu menyebarkan kembali informasi pilkada lebih luas. Kita beralih ke Kabupaten Sanggau. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Sanggau gencar melaksanakan pengawasan melekat kampanye pasangan calon yang saat ini sedang berlangsung. Hal ini dilaksanakan agar selama kampanye paslon berjalan sesuai ketentuan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sanggau, Chandra Apriansyah, mengatakan, hingga saat ini sudah terdata 37 kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati Sanggau. Dari sebanyak 37 kali kampanye tersebut, tercatat 32 kampanye dilengkapi surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye paslon, sedangkan 5 kali kampanye paslon tidak dilengkapi dengan STTP. Selain mengawasi rangkaian kampanye, Bawaslu Kabupaten Sanggau juga mengawasi pengawasan alat peraga kampanye atau APK, baik yang dipasang paslon maupun yang tidak dipasang KPU. Seluruh paslon pilkada termasuk tim pemenangannya diingatkan mengurusi STTP sebelum melaksanakan kampanye. Kami sampaikan pengawasan dalam tahapan kampanye di Kabupaten Sanggau sampai hari ini sudah sebanyak 37 kampanye bakal pasangan calon gubernur maupun bupati yang telah melakukan kampanye di Kabupaten Sanggau. Jumlah tersebut dari 37 tersebut 32 yang mengantongi STTP dan 5 yang tidak mengantongi STTP. Pasangan calon dan tim sukses masing-masing diminta untuk tidak memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat ibadah dan kawasan yang dilarang lainnya. Pemirsa, KPU Kabupaten Sintang mewajibkan setiap anggota KPPS untuk netral saat pilkada. Netralitas anggota KPPS itu dimaksudkan guna meminimalisir persoalan ke depannya saat pilkada. Berikut informasi selengkapnya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mewajibkan setiap anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang ada di Kabupaten Sintang bersikap netral. Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Endang Kusmiati mengatakan, banyaknya jumlah anggota KPPS dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Sintang memang menyulitkan untuk dilakukan pemantauan satu persatu. Untuk itu, anggota KPPS yang ada di Kabupaten Sintang diwajibkan untuk bersikap netral saat pelaksanaan pilkada tanggal 27 November mendatang. Hal itu dilakukan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan ketika pelaksanaan pilkada berlangsung ataupun pasca pelaksanaan pilkada. Sebab jika anggota KPPS mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, tentu bisa terjadi gejolak di masyarakat nantinya. Kita bisa memahami banyak latar belakang dari setiap KPPS ini yang mesti harus diwaspadai juga, termasuk kemungkinan ada KPPS yang tidak bisa menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara. Nah, harapan kami kepada penyelenggara di jajaran desa, karena mereka yang terlibat langsung dalam rekrut KPPS ini, bisa memastikan bahwa penyelenggara ujung tombak pelaksanaan Pilkada 2024 ini nanti di 27 November itu adalah orang-orang yang memang benar-benar berintegritas. Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Endang Kusmiati menambahkan, masyarakat diminta membantu pengawasan jika ada anggota KPPS yang tidak netral ke depannya. Masyarakat bisa melaporkan langsung kepada Bawaslu ataupun KPU Kabupaten Sintang. Pentingnya netralitas dalam pilkada mendatang. Dengan menjaga netralitas, diharapkan proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan bebas dari konflik di masyarakat. Masyarakat juga dihimbau turut serta dalam pengawasan dan melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran netralitas oleh anggota KPPS demi tercapainya pemilihan yang aman dan damai. Saya Cantika pamit undur diri, sampai jumpa.